Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yusa Andik Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Kali ini kita sudah berada di tempat peninggalan Belanda, terowongan atau jembatan yang sering disebut Buk Pleret. Bagaimana penelusuran pada siang hari ini dan pembuktian pada malam hari nanti, kita saksikan dalam Misteri Asumsi on the Spot. Sebelum kita menuju ke jembatan atau Buk Pleret, kita coba telusuri. Di sini ada jembatan kayu, jembatan lama, mungkin juga dibuat pada zaman Belanda juga untuk mengangkat kayu yang berfungsi sebagai transportasi antara Kedung Jati ke Desa PP. Untuk fenomenanya di sini coba kita tanyakan kepada teman-teman. Setelah tadi penelusuran atau pendeteksian tempat untuk jembatan ini sebelum kita masuk ke Buk Pleret, gimana Mas Panjul? Ada yang bisa diceritakan tadi sedikit? Iya, tadi saya coba berkomunikasi ya Mas dengan sosok orang tua Ya. yang sudah bisa dibilang tubuhnya sudah kurus kering ya. Tadi saya ketemu orang tersebut, saya tanya, Anda siapa? Dia nggak mau jawab, tapi yang jelas saya tanyakan kembali, kenapa kok Anda di sini? Begitu. Dia jawabnya, saya memang dipasang dipasang di sini ya intinya. Orang tuanya itu perempuan atau laki-laki? Orang tersebut laki-laki. Sosok orang tua tersebut dia berada di sini untuk menjaga jembatan ini intinya. Terkadang kan ada beberapa sosok lain yang mau menguasai tempat ini. Jadi si orang tua tersebut dia menjaga di sini, Mas. Baik, ternyata jembatan antara penghubung antara Desa Kedung Jati ke PP ini, jembatan lama ini memang juga ada penunggunya yang boleh dikatakan yang paling tua atau berkuasa di sini, sosok laki-laki tua. Tadi juga sempat Mas Syekh Puji juga mendeteksi juga jembatan ini. Untuk deteksi selain makhluk gaib tadi sudah disebutkan ada beberapa makhluk atau penjaga di sini. Untuk jenis pusaka atau barang gaib apa yang sempat ditelusuri atau bisa terlihat Mas Syekh Puji? Kalau barang gaib yang saya lihat di sini seperti batu cincin. Batu cincin. Batu Di cincin. mana? Letaknya ada di sini. Di jembatan Ya, ini. batu cincin yang saya lihat. Kalau pusaka semacam keris ada, tapi cuma satu kecil itu Mas Adi. Ada. Sekitar seginilah kecil. Yang saya lihat dari jembatan cuma ini. Oh, baik pemirsa, jadi di jembatan ini, di bawah jembatan ini ternyata terdapat seperti cincin atau sebuah cincin, dan ada juga ditemukan seperti keris ya. Ya, Keris tapi kecil dari penglihatan Syekh Puji. Baik pemirsa, kita sudah mulai turun di area Buk Pleret ya, Buk Pleret. Karena dulu disebut Buk Pleret ini ceritanya untuk pelorotan anak-anak kecil atau buat mandi anak kecil di sungai. Kebetulan di sini juga airnya juga sangat bagus, sangat jernih, tempatnya juga, view-nya juga sangat bagus ini pemirsa.
Jadi kita sambil masuk ke arah jembatan, kita juga sambil coba mendeteksi untuk tempat ini. Jadi pemirsa, di sini itu ada seperti dua terowongan ya, dua terowongan. Jadi jembatan ini memang dulunya dibangun oleh Belanda, sempat rusak atau ambrol, terus diperbaiki kembali. Jadi ini ada dua terowongan, sebelah barat dan sebelah timur. Coba kita telusuri dulu sebelah timur dengan Mas Puji untuk penelusurannya. Jadi tadi setelah Mas Puji telusuri atau deteksi untuk terowongan dari jembatan ini yang sebelah timur, itu gimana Mas Puji? Kalau yang saya lihat dari sebelah sini itu ada sesosok gondoruo, sesosok gondoruo, terus bisa dibilang juga ada siluman ular besar. Di mana itu? Di sebelah sini udah siluman ular ini pas di tengah sini. Tengah sini ada Di tengah tiang siluman ular. Ada juga tapi saya belum bisa menembus. Tapi posisinya bisa saya tunjukkan. Iya, di mana itu? Ini kalau malam mungkin saya insya Allah bisa nembus lagi ya. Di sebelah mana? Saya bisa tunjukkan. Jadi ini dideteksi pemirsa untuk tempatnya. Tempatnya di daerah sini apa itu? Wujudnya atau penampakannya? Untuk penampakannya belum terlalu terlihat jelas ya Mas Andi, tapi bisa dibilang panjang. Panjang. Untuk lorongnya sebelah sini apakah ada ya semacam yang jaga atau bagaimana? Ya yang jaga siluman ular itu, siluman ular. Jadi pemirsa di sebelah timur ini ada penjagaan dari siluman ular ya, informasi dari penelusuran deteksi dari Mas Puji. Gimana Mas Puji untuk sebelah timur ini kok belum bisa dibuka atau belum bisa tertembus itu? Apa itu kira-kira? Seperti ini Mas Andi, kayak ada yang mungkin bisa dibilang tabir. Tabirnya terlalu besar mungkin kan saya belum bisa membukanya. Tapi yang jelas di sini itu ada sesuatu yang mungkin untuk malam harinya nanti bisa dibuktikan lagi. Baik pemirsa, jadi untuk siang ini tabirnya mungkin belum begitu terlihat. Coba nanti kalau pada saat malam hari mudah-mudahan bisa terbuka untuk tabir di arah sebelah timur ini. Setelah tadi penelusuran di sebelah timur oleh Mas Puji, sekarang kita coba tanyakan untuk penelusuran atau deteksi yang sebelah barat. Gimana, Iya. Mas Fajul? Siap. Oke, tadi saya sudah mencoba menembus tabir yang ada di sini, dan saya menemukan ada beberapa sosok yang menunggu di terowongan ini ya Mas. Iya. Kedua ini ya. Iya. Ini salah satunya adalah sosok ular yang bisa dibilang ini sangat besar,
Kemudian ada juga genderuwo. Ini yang saya lihat tadi hanya sebuah wajahnya ya Mas. Iya. Wajahnya dengan dia mata merah, taringnya itu sangat panjang Mas ini Mas. Cukup panjang ini Mas. Apakah bisa mendeteksi waktu kita datang, apakah dia juga merasakan? Tadi saya saat menembus tabir, dia langsung mau nyerang saya tadi. Tapi saya negosiasi, saya katakan saya kesini bukan untuk mengganggu seperti itu. Dari ya yang mau menyerang ini justru malah yang genderuwo tadi Mas. Ya. Kemudian saya tanyakan kembali tadi sosok yang ada di jembatan tadi siapa kepada sosok genderuwo ya. Ternyata dia memang berada di situ. Dia bilang begitu Mas. Genderuwonya bilang begitu. Bener itu sosok orang tua. Kayak bilang gitu. Ya bener. Lantas yang di sebelah timur ini apa? Kayak saya bilang gitu Mas. Iya. Ini semacam pusaka kata dia begitu. Iya. Ya. Tapi saya tidak belum saat ini belum mampu menembusnya ya Mas. Nanti mungkin bisa malam kita cari tahu lagi mengenai hal tersebut ya. Ya. Baik pemirsa, jadi di penelusuran yang sebelah barat ini juga banyak terdapat makhluknya penunggu, ada genderuwo tadi, dan sebelah timur tadi ada tabir yang belum terbuka. Memang di sini kita, terutama narasumber kita untuk pendeteksian ini, memang kadang pada saat siang hari juga bisa melihat, kadang juga ada kesulitan atau bagaimana. Cuman karena memang mediumisasinya kan berbeda antara siang dengan malam. Untuk pembuktian atau untuk yang lain-lain atau untuk membuka tabir atau fenomenanya memang kita selalu datang kan siang malam untuk penelusurannya. Jadi untuk pembuktian nanti malam jangan kemana-mana, saksikan terus Misteri Asumsi on the Spot. Jangan kemana-mana. Seperti yang sudah kita janjikan tadi siang, malam ini kita lakukan penelusuran untuk jembatan dari Kedung Jati ke arah Desa PP, dan juga penelusuran langsung ke arah jembatan atau Buk Pleret yang tadi siang sempat kita review. Bagaimana untuk keseruannya? Saksikan dengan tim Misteri Asumsi. Oke pemirsa, kita juga di sini selalu mengajak Kiai Ispain ini untuk sharing atau untuk mengetahui aura-aura gaib yang beliau rasakan. Gimana untuk auranya di sini, Kiai? Soalnya saya ini terus terang sangat merinding di daerah sini ini. Saya tadi mulai dari turun Mas, dari turun rel sampai sini Mas. Ya. Udah merinding Mas. Ini kuat banget ini merindingnya ini Mas. Untuk auranya sangat kuat ya. Kuat. Jadi memang Kiai Ispain ini memang secara otodidak atau secara ilmu dia tidak bisa melihat, tapi cuman bisa merasakan saja. Cuman kita di sini hanya untuk benar-benar mengetahui hawa apa yang ada di sini. Tapi kadang beliau juga bisa melihat atau bisa menceritakan sesuatu yang ada di daerah sini. Setelah dilakukan pendeteksian di jembatan arah Kedung Jati ke Desa PP ini, bagaimana untuk penelusuran, apakah sama dengan tadi siang atau ada fenomena atau penampakan atau alam gaib yang bisa ditembus oleh Mas Panjul? Coba kita tanyakan langsung. Gimana Mas Panjul? Ya, sudah saya coba kembali untuk menguak apa misteri yang ada di sini, dan saya masih menemukan ada seperti tadi siang ya Mas, yang sosok pria ya tua itu masih ada di sini ya.
Nah, kemudian tadi ada sosok ya kuntilanak ya mas. Itu ada tadi. Sek. Untuk sosok kuntilanak tadi yang saya lihat tadi dia berdiri di Sebelah mana? sebelah sini ya mas. Sebelah sini. Tapi ketika saya datang nih, langsung dia pergi. Ya, dia langsung pergi. Namun kalau untuk pusaka kalau di sini saya belum menemukan ya. Mungkin untuk Mas Budi sendiri bisa menembus tabir tersebut ya. Jadi begini pemirsa, setelah tadi dilakukan penelusuran, ternyata kita ya ada sosok kuntilanak ya. Ya. Seperti terus laki-laki yang pada penelusuran siang tadi juga ternyata datang lagi. Ini mulai nih, hawanya sudah mulai. Setiap saya mulai deteksi seperti ini, hawa sudah mulai terasa tidak begitu nyaman menurut saya. Untuk penelusuran Mas Syekh Puji, untuk pusaka atau makhluk lain yang di luar dari penglihatan dari Mas Panjul, apa yang bisa disampaikan? Untuk penelusuran pusaka sebenarnya yang di belakang kita ini malah berinteraksi. Di sebelah mana? Di belakang kita mas, Di belakang sini. yang pas di tiang jembatan tengah ini kan. Yang jembatan ada apa itu mas? Itu ada yang tadi siang itu keris sama bisa dibilang batu cincin ada juga. Masih keluar ya? Masih keluar. Cuman ini auranya kalau malam tuh lebih besar mas Andi. Kalau yang di jembatan ini. Kalau boleh tahu warnanya apa itu untuk cahaya atau auranya? Kalau batu cincinnya warnanya biru. Untuk pusakanya yang bisa dibilang keris itu kayak kemerah-merahan lah, masih merah muda. Tapi kalau yang lainnya kayak di sini nggak ada mas Andi. Mungkin di bawah sana itu yang nanti kita bisa tuju, sana malah lebih banyak lagi yang di bawah. Baik pemirsa, jadi dari penglihatan dari Mas Syekh Puji ternyata masih sama, dari cincinnya juga masih ada, masih berwarna biru dengan ada kerisnya yang berwarna kemerah-merahan. Di sini jembatan ini kita sudah telusuri. Untuk keseruan berikutnya kita akan menuju ke terowongan ini, Buk Pleret atau jembatan Pleret. Coba kita telusuri seperti tadi siang, fenomena apa yang bisa kita lihat. Saksikan. Baik pemirsa, kita sudah mulai masuk ke arah terowongan ini ya. Terowongan seperti penelusuran kita tadi siang. Kita coba telusuri sebelah barat dulu. Bagaimana fenomena yang terjadi, apakah sama dengan tadi siang atau bagaimana untuk fenomenanya gaib di sini. Jadi pemirsa, kita sudah deteksi untuk terowongan, dua terowongan ini, sebelah timur dan barat, seperti yang sudah kita telusuri tadi siang. Apakah fenomenanya masih sama? Untuk Mas Syekh Puji, untuk fenomena pada siang tadi apakah sama dengan pada malam hari ini? Untuk malam hari ini berbeda mas Andi. Ini kita ada perlawanan. Ada perlawanan Saya dan sendiri juga merinding sekali nih. satu lagi ada nenek tua di sini. Di mana? Sebelah mana? Belakang sini. Di belakang kita ini. Ada nenek tua pakai Mana? tongkat. Oh, saya merinding ini. Sek, merinding tenan. Merinding tenan ya. Cek.
Untuk nenek tuanya masih di sini Mas? Masih di sini ya. Di belakang sini. Masih di belakang. Dia mohon maaf menyerang atau memang hanya untuk menahan kita supaya nggak masuk saja? Yang menyerang itu malah bisa dibilang gondoruo yang ada taringnya panjang itu. Yang tadi siang itu ya. Itu agresif Mas Andi. Terus yang ular besar memang ada di sini. Untuk tambahan lagi Ya. mungkin yang di samping ini Di samping yang tadi siang itu iya, kan tembok yang di sini itu pusaka Mas. pusakanya bisa ditembus. Apa itu Mas Puji pusakanya? Mungkin dari auranya untuk bentuknya saya kurang ini, soalnya tadi ada interaksi dari luar kan, dari penyerangan itu Ya. saya nggak sempat menembus lagi. Jadi, nanti bisa Mas Panjul ada yang lain ini Mas Panjul. Gimana Mas Panjul? Dari penerawangan tadi Mas Puji sempat bilang ada nenek tua yang menahan kita, ada genderuwo yang sempat menyerang, terus ada pusaka. Gimana untuk penglihatan dari Mas Panjul? Tadi saya coba berinteraksi, ternyata di sini banyak sekali ya Mas yang datang Mas. Di sebelah sini Banyak Mas di sini Mas. banyak sekali. Banyak sekali ini ngumpul Mas, pada ngumpul kemudian ada beberapa yang menyerang ya, Iya. bisa menyerang. Saya jadi tidak fokus untuk mendeteksi apa saja yang di sini, karena tadi saya juga membantu mengamankan gondoruo yang agak agresif tadi ya Mas. Ya. Jadi ini pemirsa, di sini itu dari sini sampai terowongan ini semuanya sudah dideteksi. Ternyata ada yang sangat agresif ya. Saya sendiri jujur ini saya benar-benar nggak seperti biasanya. Ini auranya memang berat. Auranya berat sekali. Bahkan saya tadi sempat apa ya? Sempat break untuk ya saking nggak kuatnya ini. Jadi kita memang di sini benar-benar auranya sangat kuat. Untuk penelusuran atau misteri yang ada di sini, apakah masih bisa kita kuak lagi? Saksikan kembali. Baik pemirsa, karena kita tadi sempat tadi Mas Puji bilang ke saya kalau diserang, karena kita memang di sini itu sebenarnya hanya ingin melihat atau membuktikan cerita-cerita dari orang-orang atau ya orang yang sering lewat di sini nyari kayu, atau zaman dulu itu orang nyari daun atau orang yang nyari apa-apa yang lewat di sini itu memang sering terjadi, bahkan siang hari itu sering terjadi untuk penampakan atau keganjilan. Baik pemirsa, sebagai tambahan tadi setelah mediumisasi kedua, tadi Mas Panjul bisa menemukan sedikit fenomena atau misteri yang terkuak dari yang ada di tembok ini. Coba apa itu Mas Panjul? Ya, tadi saya mencoba mencari beberapa pusaka yang ada di sini, namun tidak banyak yang dapat saya temukan ya Mas. Hanya dapat saya temukan yang di sini ya Mas. Itu seperti ada seperti peti ya Mas. Cuman tidak terlalu besar, hanya ya kecil lah. Di dalam peti itu? Di dalam peti tersebut terdapat seperti bungkusan warna hitam. Ya, bungkusan warna hitam. Saya tidak tahu bentuknya Mas. Namun belitan kain tersebut membentuk seperti sebuah patung kecil ya. Ya mungkin bisa seperti jenglot atau gimana? Saya kurang yakin kalau itu adalah sebuah jenglot ya, karena dalam bentuk lilitan tersebut itu tidak seperti wujud dari jenglot ya Mas. Namun lebih tepatnya seperti patung tapi kecil ya. Nah, baik pemirsa, jadi untuk tabirnya sudah sedikit terbuka. Tadi sudah
informasi yang bisa ditembus itu berupa kotak. Di dalam kotak ada belitan warna hitam ya. Iya. Cuman dalamnya juga memang belum tahu karena memang namanya juga misteri yang hampir terkuak ya. Kita juga belum bisa memberikan penjelasan yang sesuai dengan penglihatan dari Mas Syekh Puji atau dengan Mas Panjul. Jadi memang untuk benar-benar kita tahu, kita bisa lakukan untuk mediumisasi pada saat ini juga. Saksikan. Kali ini pemirsa diadakan mediumisasi yang kedua, karena pada saat tadi mediumisasi akan dimasukkan ke dalam raga atau tubuh Mas Syekh Puji, ternyata mediumisasi tadi gagal. Gagal karena apa? Kita juga tidak tahu, atau mungkin medianya tidak mau masuk, atau memang raga dari Mas Puji memang susah untuk menerima hal-hal atau makhluk goib atau makhluk astral yang ingin masuk ke tubuhnya. Jadi kita mulai lagi dengan mediumisasi dengan media dari Mas Panjul kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini, saya ngambil. Gini. Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Iki namine Mbah sinten nggih? Sakti. Wah, sakti. Aku pengen takon, Mbak. Apa ning ngisor jembatan kono ki ana kotak cilik. Isine apa, Mbak? Aku mau. Wah. Assalamualaikum. Betul, Mas.
Untuk mediumisasi yang kedua tadi sempat masuk dan sudah ditanyakan sama Mas Syekh Puji, tapi baru ditanyakan untuk nama juga tidak menyebut, tiba-tiba keluar kembali. Dan ini dilakukan mediumisasi yang ketiga ini. Assalamualaikum. 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 Kadang ora iso anu jawab deh. Antum. Kita apa? Apa itu Mas? Apa? Wah, Wes ya, ora sah ya. masalah. Setelah tadi dilakukan mediumisasi, ternyata tetap saja. Jadi untuk penunggu di daerah sini memang ya belum bisa diajak berkomunikasi atau belum bisa untuk dimediumisasi. Jadi kita memutuskan untuk berhenti, tidak ada mediumisasi, dan untuk sesuatu yang belum kita buka tabirnya juga ya kita jadikan asumsi bersama dan kita masih menunggu suatu saat kita buka tabir kembali. Karena memang untuk mediumisasi juga kita tidak bisa atau masih belum bisa menembus. Jadi untuk kebaikan tim dan kebaikan kita semua, jadi kita putuskan untuk malam ini tidak ada untuk mediumisasi. Demikian pemirsa penelusuran kami tim Misteri Asumsi on the spot di jembatan atau Buk Pleret pada malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kami. Saya bersama kru tim. Terima kasih atas perhatian pemirsa.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mlebu mau apa aja? Yang kedua. Mlebu apa mau? Kewan. Ulo Mas. Luman. Luman ulo. Angel kok. Tak tarik pisan. Tak tarik. Kena jane Mas. Ya. Mlebu. Metu meneh iki. Nyalai. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.